Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila, kelas PAI 6D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi. Baiklah, di sini saya diberi tugas UTS oleh dosen saya, yaitu dosen pengampunya Ibu Silviana Hidayati MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas iman kepada malaikat dan makhluk gaib. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak beristim, tidak dapat dilihat, dirasa, dan dilihat oleh mata. Malaikat ini diciptakan oleh nur dan cahaya dan selalu patuh kepada Allah SAW. Oleh karena itu, alam malaikat berbeda dengan alam manusia. Dengan sifat-sifatnya pasti berbeda pula dengan manusia. Beriman kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada, diciptakan oleh Allah SAW dalam alam gaib, yaitu dari nur atau cahaya, dan mempunyai tugas yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Allah. Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamai malaikat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan tugasnya, dan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya lebih tegas iman kepada malaikat ialah beriktikad adanya malaikat yang menjadi perantaraan antara Allah dengan Rasulnya, yang membawa wahyu kepada Rasulnya. Yang kedua, kata malaikat berasal dari kata makhkun, yang berarti yang tidak dengan kekerasan. Adapun mayoritas ahli kalam dari kaum muslim mengatakan bahwa para malaikat itu adalah jisim-jisim halus yang dianugerahkan kemampuan untuk mengubah bentuk oleh Allah dengan berupa bermacam-macam, dan tempat mereka adalah di langit. 3. Nama-nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk, di antaranya menurunkan hujan. Yang ketiga, Israfil, tugasnya meniup trompet sangkala. Yang keempat, Israel, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di dunia ini atau di bumi ini. Yang ke 5. Mungkar, tugasnya memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang ke-6. Malaikat Nangkir, tugasnya mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Yang selanjutnya, malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Yang berikutnya, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Yang selanjutnya, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga dengan lemah lembut. Yang selanjutnya, yaitu manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama, malaikat tidak mempunyai nafsu sehingga tidak perlu menahan diri dari segala maksiat yang ada, hanya berserah diri kepada Allah. Berbeda dengan manusia yang hidup dikelilingi nafsu, dan kebanyakan dari mereka lebih mendepankan hawa nafsu daripada nurani. Berarti apabila manusia mampu melawan hawa nafsunya sendiri, hal tersebut menjadi nilai plus tersendiri. Untuk manusia kepada malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, mempunyai nafsu saja udah bisa mengendalikan, apalagi tidak mempunyai nafsu sama sekali. Dan yang kedua, manusia diberikan oleh Allah yang bisa kita sebut dlamir atau hati kecil, dan setahu saya malaikat tidak memilikinya, menunjukkan Tuhan sangat peduli terhadap ciptaannya yang bernama manusia, agar senantiasa hidupnya berada sesuai dengan syariat yang telah Tuhan tetapkan. Berbeda dengan malaikat yang pastinya Allah sudah tahu bahwa malaikat tidak pernah berkhianat kepadanya. Yang ketiga, manusia mempunyai pengalaman yang lebih dari malaikat, yaitu berbuat dosa
Dari dosa tersebut, banyak manusia yang menjadi sadar, bertaubat dan membuat dirinya lebih dekat dengan Allah, sehingga beberapa di antaranya mendapatkan perlakuan istimewa darinya. Salah satunya Rasulullah SAW. Dan dari ilmu yang saya tahu, tidak ada malaikat yang diperlukan secara khusus oleh Allah. Yang keempat, dapat mengajarkan sesuatu yang dikehendaki berbeda dengan malaikat dan tugas-tugasnya telah ditetapkan oleh Tuhan. Dari hal ini bertambah lagi poin plus manusia, khususnya masalah pengalaman yang akan membimbingkan ke jalan yang benar. Yang kelima, salah satu rahasia Tuhan adalah pencipta manusia. Dalam Al-Quran diceritakan Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah kuciptakan khalifah di bumi. Tetapi malaikat berpendapat bahwasanya manusia hanya merusak laku tidak selayaknya di bumi. Dan Allah berfirman kembali, sesungguhnya diriku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah menunjukkan manusia diberikan sesuatu yang spesial dari Allah, yang bahkan malaikat pun tidak tahu, dan pastinya hal tersebut hanya diketahui oleh Allah dan manusia tersebut yang dekat dengannya. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, tidak berlaku sombong. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, suka mendoakan kebaikan dan memberi ampunan untuk orang lain. Yang keempat, menghindari keinginan untuk berbuat dosa. Yang kelima, semakin yakin akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia itu sendiri. 7. Menumbuhkan sikap cinta terhadap amal soleh. Yang kedelapan, merasa takut apabila telah melakukan perbuatan maksiat karena dengan meyakini segala perbuatan itu tak akan terlepas dari pengawasan malaikat. Yang kesembilan, bertakwa dan beriman kepada Allah serta berlomba-lomba dalam hal kebijakan. Yang kesepuluh, senantiasa untuk berpikir dan berhati-hati setiap melakukan sesuatu perbuatan, karena perbuatan baik atau buruk akan selalu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan tak luput dari dosa. Yang ke-11, yakin akan pertolongan Allah. Yang ke-12, membentuk sikap jujur, amanah, dan mendorong diri kita untuk tetap senantiasa berbuat baik. Yang ke-13, iman kita yang jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin terhadap Allah. Yang ke-14, tak akan sempurna keimanan kita jika mengimani malaikat Allah. Yang ke-15, menumbuhkan rasa untuk mengungkapkan Allah karena dengan kekuasaannya telah menciptakan malaikat yang begitu istimewa. Yang ke-16, menghindarkan manusia untuk terhindar dari perbuatan buruk dan tercela. Yang ke-17, menambah kesadaran akan wujud yang tak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang ke-18, menambah semangat dan rasa ikhlas dalam melakukan ibadah walaupun tak dilihat oleh orang lain saat melakukannya. Yang ke-19, semakin giat untuk berusaha karena memang tak ada rezeki yang diturunkan oleh Allah tanpa adanya usaha dan kerja keras. Yang berikutnya yaitu D. Jin, iblis, dan strategi dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, setan. Para ulama berbeda tentang asal kata setan, terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, kata setan berasal dari kata yang artinya jauh, karena setan jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, kata setan berasal dari kata yang artinya binasa dan terbakar. Azhari berpendapat bahwa pendapat yang pertama merupakan pendapat yang banyak dipegang. Yang kedua itu jin. Kata jin secara bahasa adalah nama jenis kelompok ketunggalan Iabil. Dari kata Iabil tersebut artinya menutup diri
dan tersembunyi. Mereka dinamakan dengan demikian karena menutup diri dengan tersembunyi dari pandangan mata manusia sehingga tidak terlihat. Secara istilah, jin adalah jenis ruh yang berakal dan memiliki keinginan yang diberikan beban taklif. Sama seperti manusia, mereka tidak bersifat materi, tertutup dari pasca indera, tidak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Amal-amal mereka kelak di akhirat juga akan dihisapkan. Ketiga, yaitu iblis. Menurut satu pendapat, iblis bukanlah berasal dari bahasa Arab. Ia tidak mempunyai tempat pengembalian kata, sehingga ia tidak menerima takwin karena alasan bukan bahasa Arab. Ia adalah isim marfi'at. Demikian dikatakan oleh Azhur yang lainnya. Berikut yaitu cara jin, setan, iblis dalam strategi menyesatkan manusia. Yang pertama, menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan dan kekafiran, yaitu yang artinya mereka berusaha menjadikan seorang hamba ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya salah seorang kamu akan didatangi setan. Lalu bertanya, siapakah yang menciptakan kamu? Lalu ia menjawab, Allah. Setan berkata, kemudian siapa yang menciptakan Allah? Jika salah satu seorang menemukan demikian, maka hendak dia membaca amantun billahi wa rasulih, yaitu aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka godaan yang demikian itu akan segera hilang darinya. Yang B, menyesatkan seorang hamba kepada perbuatan bid'ah, yang artinya hakikat bid'ah merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat bid'ah adalah menjadikan agama yang murni ditambah dengan sesuatu sama dari agama dengan memungkinkan bahwa ini termasuk agama. Maka dari itu iblis berusaha agar seorang hamba jatuh kepada kebid'ahan. Demikian kebid'ahan, lalu ia pun menghiaskan amalan-amalan yang tidak disyariatkan seakan-akan itu disyaratkan demikian berbagai macam alasan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya. C. Menjerumuskan kepada maksiat besar, yaitu setan akan berusaha menyesatkan seseorang manusia kepada maksiat besar seperti zina, riba, melakukan perbuatan zalim kepada manusia dengan menggibah, mencaci maki, dan dosa besar lainnya. Dosa besar ini menjadi corong yang sangat empuk menuju ke kufuran. Karena para ulama mengatakan maksiat-maksiat itu corong kepada kekafiran. Ketika seorang terbiasa dengan maksiat itu, dia akan menganggap maksiat itu boleh saja. Ketika ia membolehkan maksiat, disitulah ia lepas dari Islam dengan kesepakatan secara ulama. Ketika setan tidak berhasil di cara yang ketiga, maka cara keempat adalah dengan diseret kepada dosa-dosa kecil. D. Menjerumuskan kepada dosa-dosa kecil, yaitu dijadikan seorang hamba meremehkan dosa-dosa kecil, dianggap hanya dosa-dosa kecil yang mudah untuk dihilangkan istighfar dan amal saleh. Tapi kemudian apabila yang terjadi, ia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Hiasan perkara-perkara yang mubah, yang artinya sesuatu yang mubah dijadikan alat oleh iblis agar seorang hamba menyanyiakan dan meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang gandrung dengan sepak bola. Menonton sepak bola boleh-boleh saja. Ini adalah perkara yang mubah, tetapi ketika hal ini dijadikan sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan sampai mengidolakan pemain-pemain sepak bola bukan muslim, tentu itu akibatnya berat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, seorang itu bersama orang yang dicintai pada hari kiamat, sehingga saudaraku, pintu yang mubah menjadi pintu yang sangat terbuka untuk menjerumuskan banyak manusia kepada perbuatan yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata pintu ini masih kuat juga, maka setan
akan menyeret kepada pintu yang keenam, yaitu dijadikan ia menganggap remeh amalan-amalan yang lebih utama dan disibukkan dengan amalan yang tidak lebih utama. F. Sibuk kepada amal yang tidak lebih utama, yaitu yang artinya adanya orang yang sangat perhatian kepada sholat tahajud, namun sholat berjamaah subuh ia tinggalkan. Adalah orang yang dia sangat memperhatikan zikir setelah subuh sampai terbitnya matahari, tapi ia melalaikan kewajiban dirinya demi mengejar yang sunnah, ia tinggalkan yang wajib. Ini pun termasuk tablis iblis, maka hati-hatilah. Baiklah, cukup sekian yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian, dan semoga di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, kita semakin berkah untuk mengamalkan ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.